Salve, salam damai sukacita bagi para pendengar yang terkasih. Selamat berjumpa dalam program Renungan Rohani bersama saya, Dwi Ferry Sulistiana, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kabar sukacita dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 24 tentang kelahiran Yesus Kristus. Tema kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Bacaan dari Matius 1 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Ada sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Dr. Stanley Jones. Seorang anak kecil berdiri di depan lukisan ayahnya yang sudah meninggal. Dengan penuh harap, ia berkata kepada ibunya, "Aku ingin ayah keluar dari lukisan ini." Kisah ini menggambarkan kerinduan manusia untuk berjumpa dengan sosok yang dikasihi. Demikian juga manusia merindukan Allah yang nyata hadir, bukan sekedar dalam hukum atau aturan, tetapi sungguh menyertai kehidupan. Injil Matius menegaskan bahwa kelahiran Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Maria mengandung bukan karena kehendak manusia, melainkan karena karya Roh Kudus. Yusuf yang semula bingung dan ingin meninggalkan Maria, akhirnya dikuatkan oleh malaikat untuk menerima rencana Allah. Anak yang lahir itu diberi nama Yesus, yang berarti Allah adalah keselamatan.
Ia juga disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kehadiran Yesus membagi sejarah manusia dalam 3 dimensi. Yang pertama, masa lalu. Bangsa Israel menantikan Mesias yang akan membebaskan mereka dari musuh. Mereka rindu Allah bertindak nyata. Yang kedua adalah masa depan. Orang Kristen perdana menantikan Yerusalem baru. Dunia tanpa penderitaan, di mana Allah memulihkan segalanya. Dan yang ketiga adalah masa kini. Janji itu sudah digenapi. Allah hadir dalam Kristus, tinggal di tengah manusia, ikut merasakan suka dan duka hidup kita. Yesus bukan sekedar berkunjung, melainkan menetap. Ia menjadi tulang dari tulang kita, daging dari daging kita. Kehadirannya membawa penghiburan, kekuatan, dan sukacita, bahkan di tengah penderitaan. Kita mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, pesan Natal adalah bahwa Allah tidak jauh. Ia bukan hanya Allah di surga, tetapi Allah yang turun ke bumi, hadir dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita tidak sendirian, ketika kita mengalami pergumulan, Immanuel berarti Allah berjalan bersama kita, memberi harapan dan menuntun langkah kita, serta senantiasa menyertai kita. Mari kita sambut kelahiran Kristus dengan hati yang terbuka. Biarlah Immanuel tinggal di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, seluruh hidup kita, dan kehidupan kita. Seperti kata Yesus kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa." Dalam Yohanes 14 ayat 9. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati.